الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام
أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaat rahimakumullah, mari kita berbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat iman dan kesehatan. Pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga semakin hari nikmat Allah semakin mencurah-curah diberikan kepada kita semua. Kemudian selawat kita kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan tentunya di dunia ini kita diberikan ketenangan, kemudahan segala urusan dengan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari yang mulia ini adalah pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Hadirin jemaat rahimakumullah. Di antara manifestasi takwa yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah kemampuan seseorang hamba dalam menjaga lisannya. Lisan adalah salah satu anugerah terbesar dari Sang Pencipta yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Namun ia juga bisa menjadi sumber bencana besar apabila tidak dikendalikan dengan baik. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Islam, lisan dipahami adalah alat paling penting yang menghubungkan dimensi batiniah dengan realitas atau lahiriah seseorang. Imam Al-Ghazali menyebutkan lisan sebagai penerjemah hati. Jika hati seseorang bersih, maka lisannya akan mengeluarkan mutiara hikmah. Namun jika hati itu kotor, maka lisannya atau mulutnya akan mudah menyakiti sesama. Begitu senterangnya kedudukan lisan, sehingga setiap pagi seluruh anggota tubuh manusia, tangan, kaki dan mata tunduk kepada lisan dan memberikan peringatan. Bertakwalah kepada Allah demi keselamatan kami, karena nasib kami tergantung kepadamu. Jika engkau lurus, kami pun lurus. Jika engkau bengkok, maka kami pun bengkok. Hadirin jemaat rahimakumullah. Kesadaran akan pentingnya menjaga lisan harus didasari oleh keyakinan akan ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, yaitu raqib dan atid yang selalu hadir. Ayat ini menegaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan bukanlah hal yang hilang begitu saja, melainkan selalu yang akan dipertanggungjawabkan di alam dunia, alam kubur dan alam akhirat kelak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan pedoman yang sangat jelas bagi kita dalam berkomunikasi.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak lebih baik diam. Hadis ini merupakan bahawa berbicara yang baik atau memilih diam adalah kriteria keimanan seseorang. Jika sebuah ucapan tidak mengandung manfaat yang jelas, maka diam adalah satu-satunya pilihan yang selamat bagi seorang manusia. Kita harus waspada, karena lisan adalah penyebab utama seseorang terjerumus ke dalam api neraka. Nabi SAW memperingatkan bahawa banyak manusia diseret ke neraka di atas wajah mereka justru karena hasil panen dari lisan mereka sendiri. Luka akibat sayatan pedang mungkin bisa sembuh, namun luka akibat lisan akan tetap membekas dalam memori personal maupun sebagian masyarakat kita. Di era modern ini, fungsi lisan telah banyak digantikan oleh jari-jari di atas papan ketik media sosial. Islam memandang bahawa tulisan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ucapan. Apa yang kita ketik di kolom komentar, apa yang kita bagikan di grup perpesanan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban yang sama beratnya dengan ucapan lisan kita. Fitnah digital seringkali lebih kejam daripada pembunuhan karena dampaknya yang masif, permanen dan sulit untuk dihapus. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Salah satu konsekuensi yang paling mengerikan dari buruknya penjagaan lisan adalah fenomena muflis atau orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang datang membawa gunung pahala dari sholat, dari puasa dan dari zakatnya. Namun di sisi lain, ia juga membawa daftar dosa karena telah mencaci si A, memfitnah si B dan menyakiti hati si C. Di saat itulah mekanisme keadilan Allah bekerja dengan mengambil pahala kebaikannya dan diberikan kepada korbannya atau yang difitnahnya. Jika pahala habis sementara hutang kezaliman belum lunas, maka dosa orang yang dizalimi akan dilimpahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Inilah kebangkrutan hakiki, di mana lisan menjadi pencuri pahala yang paling efektif. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar lisan kita selalu basah dengan zikir dan terjaga dari penyakit-penyakit lisan seperti ghibah, namimah dan dusta. Ghibah atau mengunjing diibaratkan oleh Allah seperti memakan daging bangkai saudara sendiri yang sudah mati. Sungguh menjijikkan perbuatan tersebut. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah praktis dalam menjaga lisan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah berpikirlah sebelum berbicara. Imam Syafi'i menasihatkan agar kita menimbang manfaat dan mudarat dari setiap kata. Jika ragu, maka diam adalah emas. Yang kedua adalah sibukkan lisan dengan zikir dan istighfar. Lisan atau mulut yang terbiasa mengingat Allah tidak akan memiliki ruang untuk membicarakan kebatilan. Adapun yang ketiga, terapkan prinsip tabayun atau verifikasi sebelum menyebarkan informasi, terutama di media-media sosial. Melalui proses perjuangan dan latihan spiritual, kita berusaha melakukan takhili atau mengosongkan diri dari kebiasaan buruk lisan kita dan dilanjutkan dengan mengisi lisan kita dengan nasihat dan perkataan yang benar atau dengan hal-hal baik lainnya seperti berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dengan menjaga lisan, kita tidak hanya menjaga kehormatan diri dan sesama, tapi juga sedang menjemput jaminan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi siapa saja yang mampu menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan lisan kita, melembutkan hati kita dan menjadikan setiap ucapan kita sebagai amal jariah yang membawa kemaslahatan bagi umat. Demikianlah khutbah singkat yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان المسلمين أمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.